Oke, selamat datang kembali di channel Kata Tutor. Pada tutorial kali ini saya akan berikan informasi yaitu bagaimana caranya merekap nilai, yaitu legend nilai ya, di LMS Google Classroom. Oke, dan nanti saya akan berikan informasi lebih jelas bagaimana caranya mengekspor dalam bentuk Excel ataukah bisa langsung secara manual, yaitu menjadi bentuk PDF dan rekan-rekan bisa memasukkan atau menginput nilai tersebut di ledger rekan-rekan atau daftar nilai rekan-rekan secara manual. Untuk itu sebelumnya ingat untuk selalu like, kemudian komen, dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, supaya rekan-rekan bisa membantu bangun channel ini, dan tentunya rekan-rekan aktifkan loncengnya supaya mendapat informasi terbaru dari channel Kata Tutor. Oke, langsung saja ya rekan-rekannya. Kita langsung akses yaitu Google Classroom. Kita buka browser. Di sini saya sudah buka browser. Nah, di sini sudah saya langsung di kursnya atau kelasnya ya. Itu kita langsung masuk atau login di Google Classroom. Kita langsung mencari kelasnya. Nah, ini udah kelas, ini beberapa kelas yang sudah saya ajar. Ya. Dan di sini saya akan ajarkan bagaimana caranya merekap, mengekspornya bisa melalui dengan Excel atau nantinya bisa diekspor secara manual menjadi PDF. Nah, kita pilih kelasnya dulu rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan silakan masuk ke kelasnya dulu. Kemudian kita pilih kelas. Oke, nah ini beberapa kelas yang sudah saya ajar. Dan rekan-rekan juga bisa cek dan login dulu. Ingat ya, login dulu ke Google Classroom. Saya langsung saja pilih salah satu kelas. Oke. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita langsung lihat. Ya, biasanya ini terdapat di tugas kelas ya. Tugas kelas ini sudah ada beberapa penilaian rekan-rekan ya. Nah, misalnya untuk ini kita bisa lihat ini sudah diserahkan dan dinilai. Nah, ini sudah ada penilaiannya. Sekarang kita kembali ke kelasnya dulu. Nah, sekarang bagaimana kita mengecek keseluruhan nilai yang sudah diperoleh oleh siswa, yaitu dari tugas, misalnya tugas 1 sampai dengan tugas terakhir. Jadi, jika untuk tugas kelas, untuk penilaiannya kita bisa lihat di masing-masing tugas yang sudah kita berikan. Ya, seperti caranya tadi ya, kita lihat dulu misalnya ini ada berapa tugas. Ada tugas proyek video misalnya, ini berarti ini kita sudah nilai dan sudah diserahkan oleh seluruh siswa. Ini juga ya, diberikan, diserahkan, sudah, dinilai juga sudah. Nah, ini sudah. Nah, sekarang langkah berikutnya, rekan-rekan bisa amati langsung pada menu nilai. Ya, di bagian kelas, ingat di bagian kelas, kemudian kita lihat langsung di menu nilai. Nah, di nilai, nah ini merupakan ledger atau daftar nilai dari tugas-tugas yang sudah kita berikan kepada siswa. Nah, di sini kita bisa lihat di sebelah kiri ini urutan berdasarkan nama belakang, ini bisa diurutkan ya. Oke. Nah, ini rata-rata kelas informasinya. Ini sebelah kiri rata-rata kelas, kemudian namanya, kita scroll ke bawah. Ya. Oke, nah ini berapa siswa. Dan sudah ada informasi yang sudah diserahkan, kemudian ada terlambat dan lain sebagainya. Kemudian di sebelah kanan ini ada beberapa deretan tugas yang sudah diberikan dan tanggalnya sudah lengkap di sana. Ya. Nah, ini misalnya tugas LKS ya, S1 atau berikutnya, kemudian tugas kedua, ketiga, keempat, dan tugas hasilnya. Nah, hasilnya di sini bukan rekapannya juga ya, sudah ada tugas berikutnya, dan rata-ratanya sudah ada rekan-rekannya, rata-rata kelas. Nah, ini bagiannya, misalnya untuk tugas yang terakhir ini rata-ratanya 92,27, yang ini 94,52, kemudian ini 92,45, sedangkan yang tugas sebelum-sebelumnya 83. Nah, ini sudah tuntas ya. Jadi itu seluruh siswa sudah mengumpulkan tugas yang diberikan. Oke. Jika sudah lengkap, rekan-rekan bisa amati dulu beberapa tugas yang ini untuk penilaiannya ya, sudah lengkap. Baik. Jika sudah, sekarang langkah berikutnya adalah bagaimana caranya kita mengekspor ataupun memprint out ya daftar nilai ini supaya bisa misalnya di print out ataukah diekspor ke dalam bentuk Excel misalnya ya.
Nah, sehingga memudahkan rekan-rekan untuk menginput di daftar nilai yang rekan-rekan sudah siapkan sebelumnya, misalnya yang dalam bentuk Excel ya nantinya. Nah, di bagian atas di sini, di bagian atas pojok kanan atas itu sudah ada beberapa tampilan, ada yang pengaturan. Ya, ini untuk pengaturan. Kemudian di sini untuk aplikasinya, nah ini untuk akunnya. Nah, kemudian di sini untuk ekspor sementara di bagian untuk Google Classroom bisa dilihat rekan-rekan ya. Nah, ini bisa diedit juga. Jadi untuk mengekspornya itu lebih ini informasi umum ya di setelan kelas. Nah, kita bisa gunakan untuk menjadi PDF ya. Jadi dengan PDF ini bisa memudahkan rekan-rekan untuk menginput. Jadi cara pertama kita bisa input secara manual. Jadi kita bisa bagi halamannya, misalnya untuk yang buku nilai ini atau gradebook dari kelas ini menjadi beberapa bagian ya. Misalnya kita atur ini untuk halaman browsernya ini kita atur ke samping, kemudian yang ke kanan yang kiri kita buka Excel, kemudian kita input secara manual. Ataukah supaya lebih gampang rekan-rekan menginput lebih supaya lebih cepat gitu. Nah, rekan-rekan juga bisa menginputnya secara manual, yaitu kita mengubah file ini menjadi PDF. Jadi kita tidak perlu lagi untuk masuk atau login ke Google Classroom. Ya. Dan untuk PDF itu biasanya bisa di Schoology biasanya bisa ya. Dan juga Excel bisa di sana untuk Schoology. Nah, sementara ini saya temukan untuk gradebook atau daftar nilai atau buku nilai dari Google Classroom itu hanya bisa dilihat manual seperti ini atau dimasukkan, dicatat secara manual. Kemudian kita kembali lagi input ke buku daftar nilai ya, yang di Excel. Nah, sekarang supaya lebih gampang, misalnya rekan-rekan bisa juga secara offline, yaitu dengan cara mengekspornya ke PDF. Ya. Nah, bagaimana caranya? Itu sebenarnya caranya gampang sekali ya, rekan-rekan ya. Yaitu dengan cara langsung saja kita print out dalam bentuk instruksi print ya. Yaitu kita menekan tombol CTRL plus P ya, untuk perintah print ya, CTRL P di keyboard. Nah, nanti muncul perintah seperti ini. Jadi ini kita tidak akan print out seperti ini. Misalnya kalau di rumah tidak ada printer atau di sekolah tidak ada printer, nah ini kita bisa simpan dalam bentuk PDF. Nah, bagaimana caranya? Jadi ketika kita sudah melakukan perintah print seperti ini, kita rubah di bagian destinasi di sini, bagian atas di print ini destination, yaitu menjadi save as PDF. Nah, oke. Kemudian kita lakukan setting, yaitu di bagian portrait, misalnya untuk layoutnya portrait, page-nya all. Nah, ini bisa dilihat ya. Dan kita juga bisa atur ukuran kertasnya di sini di more setting. Di more setting, di paper size kita bisa atur kertasnya, misalnya kita A4, marginnya juga, scale-nya juga bisa. Ya, kalau ini misalnya penuh, kita lihat ada perubahan ya. Nah, supaya kelihatan semua, kita atur scale-nya misalnya 80%. Nah, ini mencakup di sini ya, supaya kelihatan ya. Oke, dan ini ada dua halaman. Ini kita sudah atur menjadi kertas A4 ya, paper size-nya ya. Nah, jika sudah, rekan-rekan tinggal save. Oke. Nah, gini kita lihat di mana misalnya di sini kita save, misalnya saya save di video. Saya save. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Hasilnya nantinya menjadi ini ya, buku nilai kelas. Oke. Nah, jadi hasilnya seperti ini rekan-rekan ya. Nah, ini rekan-rekan bisa print out atau bisa mati di sini. Misalnya dalam keadaan offline, kalau di rumah misalnya internetnya terganggu ataukah tidak terhubung melalui jaringan WiFi, paket datanya juga habis misalnya. Nah, jadi disimpan seperti ini. Nah, ini sudah merupakan print out ya, rekapan buku daftar nilai atau gradebook dari Google Classroom. Jadi caranya sangat mudah sekali rekan-rekan ya. Nah, silakan selamat mencoba, semoga tutorial ini membantu
Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe, supaya rekan-rekan bisa membantu untuk membangun channel ini. Dan tentunya jangan lupa aktifkan loncengnya supaya rekan-rekan mendapat informasi terbaru dari channel Kata Tutor. Oke, jika rekan-rekan punya cara yang berbeda, mungkin trik yang berbeda, silahkan bisa tambahkan di komentar. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan selamat mencoba.